Halo semua, Muradi di sini kembali lagi di channelnya Project After Cube. Di video kali ini kita akan bahas gimana aku nge-setting Blender pas pertama kali setelah diinstal, atau pas misalnya aku baru update ke Blender versi terbaru. Dan juga kita bakalan setting file startup untuk setiap kali kita bikin project baru. Jadi settingan yang akan kita bahas nanti semuanya opsional, jadi tergantung dari selera kalian juga. Tapi sebelum kita mulai, kita simak intronya dulu guys. Langsung aja kita buka blendernya. Hal yang pertama yang bakalan aku setting itu di bagian preference-nya. Jadi kalian langsung aja ke menu atas ini, kemudian kalian pilih di edit, kemudian pilih preference. Nah, di sini, di menu interface ini kalian bisa ganti resolution scale-nya. Maksud resolution scale ini bagian UI Blendernya, kalian bisa naikin skalanya. Nah, karena ini kita klik kemudian drag dia. Nah, aku naikin dia ke 1.3 supaya kalian lebih jelas bisa lihat setiap icon yang atau menu-menu yang ada di Blender. Nah, selanjutnya itu tema ini opsional. Nah, tema ini juga bisa kalian ganti menurut selera kalian. Di sini ada beberapa preset yang Blender sediakan. Misalnya kalian bisa pilih dan lihat sendiri perubahannya. Pilih yang menurut mata kalian lebih nyaman, kalian bisa pilih di sini. Untuk aku biarin dia di Blender Dark, settingan defaultnya. Kemudian kita loncat langsung ke viewport. Nah, di viewport ini kita nggak perlu ubah apa-apa, dan di light biarin defaultnya. Kemudian di editing biasanya aku juga nggak merubah apa-apa. Di animasi kita nggak perlu tool animasi. Kemudian di add-on. Nah, di sini ada satu add-on yang sering aku pakai. Aku rekomendasikan juga kalian ngaktifin add-on ini, namanya Node add-on Node Wrangler. Kalian bisa centang ini untuk aktifinnya. Node Wrangler ini akan berguna di saat kita ngatur di bagian shading atau ngatur material dari sebuah objek. Kita ingin melihat perubahan dari setiap node material yang akan kita bikin. Misalnya aku kasih contoh di bagian shading. Di sini kita bisa di sini udah ada satu material defaultnya dari objek nih. Kemudian kita copy satu node lagi, ini kita copy di sini dan kita ubah materialnya ada di warna hitam. Nah, kita bisa lihat langsung perubahan di sini bagian di live view-nya. Jika kita tekan klik pendam Ctrl Shift kemudian klik di bagian node satunya. Nah, kita langsung bisa lihat perubahannya. Ini fungsi dari si node Wrangler ini. Nah, misalnya kita mau lihat yang material ini, node ini, node ini. Nah, gitulah kira-kira. Nanti kita akan dalamin lagi ini bagian materialnya. Nah, kita balik lagi di settingan ini. Kemudian kita langsung lanjut di bagian input. Nah, di bagian input ini ada settingan emulate numpad. Jadi emulate numpad ini aku rekom buat kalian-kalian yang punya keyboard yang nggak punya numpad. Nah, kalian bisa lihat ini, misalnya ini layout sebuah keyboard yang full. Nah, ini bagian numpad yang bagian kanan ini. Nah, fungsi setiap shortcut yang ada di Blender di bagian numpad ini, saat kita centang dia ini, aktifin emulate numpad, fungsi yang ada di numpad ini akan pindah di bagian sini
yang angka 1, 2, 3 di bagian sini. Nah, jadi buat kalian yang nggak ada numpad, aku saranin kalian centang yang bagian sini, bagian emulet numpad ini. Nah, karena kebetulan aku pakai mechanical keyboard yang 60%, jadi aku centang ini. Nah, sekarang kalian bisa gunakan key 1 sampai 0 itu tanpa menggunakan numpad. Shortcutnya bisa lihat di sini di bagian menu view, kemudian di viewpointnya. Nah, misalnya kalian mau lihat dari kamera pakai key 0, atau kalian misalnya mau view dari atas bisa numpad 7 dan lain-lain. Misalnya kita tekan, misalnya aku pengen dia dari depan, kalian bisa langsung tekan key 1, atau misalnya kalian mau lihatnya dari atas bisa tekan key 7. Nah, ini dari atas, atau kalian bisa langsung dari bagian sini, bagian pojok kanan atas. Misalnya kalian mau lihat dari atas bagian Z, atau kalian mau view dari samping kanan. Nah, gitu. Jadi key 1 sampai 0 ini shortcut viewpointnya. Dan ada juga misalnya kalian bisa navigasi orbitnya menggunakan numpad yang shortcut yang ada di sini. Itu fungsi numpad. Nah, selanjutnya yang biasanya aku centang itu di bagian mouse ini ada emulet 3 button mouse. Jadi aku biasanya centang ini. Fungsinya biasanya untuk merotasi view kita itu kalian tinggal tekan tombol scroll, dipendam. Nah, untuk rotasi yang begini. Nah, dengan kita centang emulet 3 button mouse ini, kita bisa mutar view kita dengan memendam Alt kemudian klik kiri. Nah, tanpa klik tombol scroll yang begini. Nah, aku tinggal tekan Alt dan kemudian klik kiri. Nah, aku udah terbiasa begini, karena jadi buat kalian yang merasa tombol scroll yang ada di mouse ini terlalu membutuhkan tenaga untuk ditekan, kalian bisa menggunakan alternatif ini, centang emulet 3 button mouse. Jadi kalian bisa rotasi view kita menggunakan Alt pendam dan klik kiri. Oke. Dan fitur lainnya dari emulet 3 button mouse ini, kita bisa misalnya, aku kasih contoh, misalnya kita bisa looping seleksi bagian sini. Misalnya biasanya kita kalian kalau untuk ngelooping seleksi bagian sini itu menggunakan Alt kemudian klik 2 kali. Nah, kalau misalnya menggunakan emulet 3 button mouse ini, kalian bisa klik 2 kali tanpa harus pendam Alt. Nah, contohnya misalnya aku klik 2 kali tanpa mendam Alt. Nah, nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita centang ini fitur ini, kalian bisa klik 2 kali langsung ngeloop seleksinya. Oke, lanjut. Kita langsung ke navigasi. Nah, di sini aku juga biarin dia settingan defaultnya. Kemudian kita ke key map. Nah, di bagian key map ini, di bagian spacebar action ini, misalnya kita tekan spacebar, dia akan playback di bagian sini. Misalnya aku tekan spacebar. Nah, ini fitur biasanya untuk animasi. Ini bagian sini playback frame by frame ini. Nah, karena kita nggak menggunakan fitur ini, jadi sebaiknya spacebar ini kita manfaatin dia
ke fitur lain, misalnya tool atau search. Biasanya aku ganti spacebar action ini ke search. Misalnya sekarang pas kita tekan space, dia akan muncul bagian search. Nah, misalnya aku mau nyari fitur fly. Nah, fly navigation. Misalnya kita klik. Nah, ini fitur fly ini, misalnya kalian tekan S, dia mundur, dan tekan W, dia maju. Ini kayak misalnya kalian pernah main game FPS. Nah gini dah nih. Nah, tekan A untuk ke kiri, depan, maju. Nah, kayak game first person shooter gitu. Nah, ups. Nah, gini dah. Oke. Nah, gitu dah. Ini bukan fungsi fly-nya ya. Maksudnya bagian search ini. Nanti bakalan kita pakai misalnya kita mau search apa? Nambah objek, add objek, misalnya mau add objek kamera. Nah, udah ada nih bagian di atas ini ada kamera. Langsung kita klik. Nah, muncul nih kamera. Nah, itu fungsi dari search bar yang kita ganti di bagian sini. Itu aja di keymap. Kemudian di bagian sistem ini, nah kalau misalnya kalian ada graphic card eksternal kayak Nvidia atau ATI Radeon, kalian bisa pilih di sini. Kalau misalnya Nvidia itu biasanya namanya CUDA. Nah, kalian bisa centang ini. Jadi pas rendernya menggunakan VGA eksternal. Jadi sini ada dua pilihan. Kalian bisa aktifin dua-dua, CPU sama GPU-nya, atau kalian bisa pilih GPU-nya aja. Kalau ingin maksimal, kalian bisa conteng dua-duanya. Misalnya kalian nggak punya VGA eksternal, ini nggak bakalan muncul kudanya. Jadi aku saranin kalian pakai laptop atau komputer yang ada eksternal GPU-nya kayak Nvidia atau ATI Radeon. Cuman aku belum pernah pakai yang ATI Radeon karena Blender dia optimal menggunakan Nvidia. Oke, dan bagian save and load kan nggak perlu ngubah apa-apa. Nah, itu aja untuk settingan Blender di bagian preference versi aku. Tahap akhir dari ngatur bagian sini tadi, kalian langsung save preference. Kalian jangan lupa save preference-nya. Nah, itu aja di bagian preference. Nah, selanjutnya kita akan setting startup filenya. Ada beberapa poin settingan yang bakalan kita setting sebagai template untuk setiap project baru yang akan aku bikin. Nah, yang pertama yang biasanya aku ubah itu di bagian properties. Di bagian properties ini, di bagian render propertiesnya kita ganti render engine-nya. Defaultnya itu Blender ngesetting dia ke Eevee. Ada beberapa render engine yang disediakan Blender. Yang pertama itu Eevee, Workbench, dan Cycles. Untuk pembuatan mockup aku pakai Cycles, walaupun sebenarnya di Eevee juga bisa. Nah, karena setahu aku yang lebih mendekati realistis itu di Cycles. Eevee ini render engine baru yang disediakan Blender yang menggunakan teknologi ray tracing. Aku kurang ngerti juga. Kalian bisa search lagi tentang Eevee, apa perbedaannya dengan Cycles. Aku kurang ngerti juga perbedaan teknisnya. Cuma kalau untuk mockup kita pakai Cycles. Sedangkan di Workbench ini hanya renderan untuk viewport aja. Jadi kita pilihnya di Cycles. Dan misalnya kalian ada pilihan eksternal GPU, kalian bisa pilih yang GPU, dari CPU ke GPU. Pilihan CPU GPU ini tergantung juga. Misalnya GPU kalian lebih powerful dari CPU, kalian bisa ganti ke GPU. Nah, kalau aku ubah dia ke GPU. Setelah kita ganti device-nya ke GPU, langsung ke bagian bawahnya di
film itu kalian centang transparan. Jadi pas kita lihat di menu di viewport, di bagian viewport shadingnya, di bagian luar objek ini, dia bakalan ngerender si surface yang di belakang objek ini menjadi transparan. Nah, misalnya kita nggak centang dia akan ngerender. Misalnya kita render, tekan F12. Nah, dia ini nggak transparan, jadi langit-langitnya ini dia akan ke render. Tapi kalau misalnya kita centang transparan ini, centang dia, dan kemudian pas kita render, nah langit-langitnya akan jadi transparan. Oke, itu aja di bagian render engine dan film. Nah, setelah dari render properties, kita ke output properties. Nah, output properties ini biasanya untuk render mockup aku pakai resolusi 3000-2000. Jadi kita ubah yang resolusi default ini, kita ubah menjadi 3000-2000. 3000. Kemudian kalian tekan tab untuk lanjut ke kolom selanjutnya 2000. Nah, kemudian untuk renderan sementara, biasanya sebelum kita render finalnya itu biasanya aku ngerender sekitaran 50%. Kita taruh aja di sini, kita kasih aja dia 50% di sini supaya pas kita ngerender hasil sementara itu nggak langsung full 3000-2000 yang mana bikin lama. Jadi kita setnya 50% dari 3000-2000. Nah, setelah di output properties, kita ke scene properties. Kita ubah unitnya, kita klik di sini. Nah, di sini kita ubah satuan panjangnya menjadi, karena biasanya itu aku bikin mockup dan objek-objek yang bakalan kita modeling nanti nggak terlalu besar, itu kita mainnya jangan di meter, kita mainnya di sentimeter aja, karena objek-objeknya lebih kecil dari 1 meter. Misalnya kayak brosur atau business card itu kan kurang dari meter ya. Jadi kita settingnya ke sentimeter aja, atau bisa kalian misalnya pengen lebih kecil dari sentimeter juga bisa, milimeter, tapi aku akan stick di sentimeter aja. Kemudian yang lainnya nggak perlu. Nah, aku rasa cukup di bagian area properties ini, pengaturannya, dan kemudian kita lanjut di bagian viewport. Kita akan ngatur sedikit viewport kita. Jadi di viewport area kerja ini ada 4 buah model display yang bisa kita pilih, yaitu pertama ini mode wireframe, dan ini jadi mode ini kita bisa lihat setiap edge yang ada di objek kita, jadi tembus pandang begini. Kita cuma ditampilin wireframe-nya aja. Dan yang kedua itu viewport mode solid. Ini mode solid. Nanti 90% saat kita modeling objek kita akan menggunakan mode solid ini. Kemudian ini bagian di mode apa ya? Ini material preview mode. Material preview. Nah, ini mode untuk lihat hasil material yang telah kita bikin. Tapi aku jarang menggunakan mode display ini. Yang sering itu solid display dan render preview. Nah, yang akan kita atur itu di bagian solid shading, solid mode ini. Jadi misalnya aku kasih contoh bedanya pas sebelum kita ubah sedikit tentang pengaturan di solid display ini, solid mode ini. Aku akan tambah beberapa objek. Nah, di sini kemudian aku tambah lagi beberapa objek di bagian sini.
sini nah misalnya di defaultnya solid view ini yang begini nampaknya, dan kita bisa improve viewportnya sesuai dengan keinginan kita di bagian sini. Pilih dulu di solid mode-nya, kemudian kalian klik. Nah di bagian lighting ini kalian bisa pilih sesuai keinginan kalian. Misalnya di studio ini bisa pilih yang begini. Kalau aku biasanya tetap di sini, atau kalian bisa pilih model madcap-nya, madcap. Nah, di sini atau yang begini. Atau yang begini. Ini terserah kalian. Kalau aku biarin dia di studio ini. Kemudian yang biasa aku ubah dari viewport shading ini, aku aktifin shadownya. Jadi ini bukan shadow akhir saat kita rendering, ini cuma shadow sekedar untuk viewport display ini. Jadi shadow ini cuma untuk memanjakan mata kita, tapi terserah kalau kalian misalnya mau matikan dia atau hidupin. Kalau aku tetap biarin dia hidup, dan juga kita bisa increase kegelapan shadownya. Nah, aku biarin dia di 0,5. Kemudian yang aku aktifin selanjutnya itu cavity ini. Misalnya kita centang dia. Nah, di sini setiap sudut-sudut ini akan lebih kontras ya, akan diputihin sama dia. Kalian bisa lihat perbedaannya kalau kita aktifin cavity ini. Nah, dan tipenya aku pilih yang ini, yang duanya. Nah, kalau kalian bisa pilih dasar word dan screen ini, cuman word dan screen. Nah, kalau aku pilih gabungan kedua ini. Nah, di sini, dan kalian juga bisa atur bagian word space-nya dan screen space. Nah, itu aja. Biasanya aku aktifin shadow dan cavity ini di sini. Nah, kalian bisa lihat perubahan setelah tanpa shadow, tanpa cavity. Sekarang aktifin cavity dan shadownya. Nah, kalian bisa lebih jelas lihat setiap sudut-sudutnya. Nah, juga udah ada shadownya di sini. Sekarang aku coba hapus saja ini. Nah, kita tadi udah setting satuan panjang ini. Misalnya kita add objek baru, cube, kubus ini. Nah, kita bisa atur dimensinya di sini. Aku taruh dia di 100 cm. Nah, misalnya nih 100 cm ini sekitaran 1 meter ya, 1 meter. Kemudian aku atur juga bagian ininya, viewport overlay-nya. Nah, gridnya aku kecilin. Nah, supaya lebih mudah. Kalian bisa matikan grid ini misalnya kalian kurang nyaman dengan adanya grid ini di sini. Dan kemudian aku add satu plane, dan ini akan menjadi startup file untuk project baru aku selanjutnya. Dan setelah semua yang kita setting di bagian properties dan shading dan lain-lain, kalian tinggal save startup filenya ini untuk project baru selanjutnya. Cara save-nya itu kalian tinggal ke menu file, kemudian di bagian default, kemudian save startup file. Muncul menu OK, kemudian kalian klik startup filenya. Ini sudah menjadi startup file untuk saat pertama kita buka Blender. Misalnya kita close program Blender, kemudian don't save, dan kita buka kembali Blendernya.
Nah, dia otomatis akan ngeload startup file yang telah kita save sebelumnya. Nah, sekarang kita nggak perlu ngatur-ngatur lagi yang di bagian render engine ini dan yang lain-lainnya, karena sudah kita save di startup file ini. Nah, oke, kita close lagi dan kemudian kita open lagi. Dia akan muncul sesuai dengan settingan kita sebelumnya. Nah, itu aja yang biasanya aku setting setelah sesaat aku install Blender atau setelah aku update Blendernya ke versi terbaru. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam mengikuti tutorial aku selanjutnya di channelnya Project Aftercube. Sampai jumpa.